Bab 447 Keindahan yang tidak bisa ditiru. Bentuk kehidupan yang terbuat dari potongan-potongan jiwa sangat sulit untuk dibunuh, dan bahkan jika mereka dibunuh, para korban akan menjadi pemilik potongan-potongan jiwa dan bukan bentuk kehidupan. Jika Wang Lin menggunakan energi spiritual surgawi dan tidak menahan apa-apa, dia bisa membunuh hal ini. Namun, lebih banyak potongan jiwa akan datang dan mereformasi bentuk kehidupan ini lagi. Dengan cara tertentu, bentuk kehidupan ini sedang mati. Namun, ketika cultivation planet kristal hancur, potongan jiwa ini juga akan runtuh. Tidak ada yang tahu apakah bentuk kehidupan berikutnya yang mereka hadapi akan mengandung potongan jiwa orang yang mereka cintai. Pada saat itu, bagaimana mereka akan bertindak? Jika itu adalah bagian jiwa Anda sendiri, maka itu akan lebih mudah karena Anda memiliki koneksi misterius dengan bagian jiwa Anda. Tentu saja, ada beberapa orang tak berperasaan di dalam makam Suzaku. Ada beberapa orang yang, setelah mengamati sebentar dan mempelajari rahasianya, memulai pembantaian. Mereka menghancurkan satu demi satu jiwa dan kemudian menunggu bentuk kehidupan untuk direformasi dengan memanggil lebih banyak potongan jiwa. Mereka melanjutkan metode bodoh ini dengan harapan menemukan belahan jiwa mereka sendiri. Qian Feng adalah salah satunya. Pada saat ini, Qian Feng berada di pegunungan di bagian dalam makam. Dia duduk di luar gua dengan ekspresi yang sangat suram. Dia adalah orang pertama yang memasuki makam Suzaku, jadi jelas dia bertemu makhluk hidup yang terbuat dari potongan jiwa. Bentuk kehidupan ini tidak bisa dibunuh, jadi pada akhirnya, baik pembudidaya dan anggota Forsaken Immortal Clan bertemu sesuatu seperti Murong Yun dan bergegas menuju puncak gunung itu. Ada beberapa orang yang ditipu oleh altar, tetapi Qian Feng tidak jatuh ke perangkap dan melarikan diri. Dia menghabiskan banyak waktu dan upaya sebelum akhirnya menemukan altar asli dan memasuki bagian dalam makam Suzaku. Meskipun bagian dalam lebih kecil dari bagian luar, itu masih sangat besar. Ada juga banyak bentuk kehidupan di sini dan beberapa di antaranya sangat kuat. Qian Feng tidak bisa mengalahkan mereka, jadi dia terpaksa mundur. Selama hari-hari ini di bagian dalam, dia masih tidak dapat menemukan makam Suzaku pertama. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembudidaya dan anggota klan abadi yang dipindahkan memasuki bagian dalam. Qian Feng secara pribadi melihat mata kultivator transformasi jiwa yang familiar menjadi redup dan mati setelah beberapa anggota klan Immortal Corcel pergi habis-habisan dan membunuh salah satu bentuk kehidupan itu. Adegan ini mengejutkan semua orang di sekitar. Qian Feng menemukan bahwa jiwa asal orang ini telah hancur dan dia benar-benar mati. Setiap orang yang telah memasuki makam Suzaku sangat cerdas, jadi mereka segera mengerti arti di balik ini. Akibatnya, dalam pertempuran melawan makhluk-makhluk hidup ini, beberapa mulai menahan diri, tetapi semakin mereka menahannya, semakin sulit untuk menang. Itu seperti simpul mati. Qian Feng telah duduk di luar gua ini selama lebih dari setengah bulan. Hatinya terasa sangat cemas dan ini sangat membuatnya kesal. Dia tidak tahu berapa lama yang dia miliki sebelum cultivation planet kristal runtuh. Jika dia tidak bisa mendapatkan kembali jiwanya, maka satu-satunya yang tersisa baginya adalah kematian. Zukwezi, Anda sekantong tulang tua. Jika Anda akan mati, mati saja. Mengapa semua orang harus mati bersamamu? Qian Feng mengepalkan giginya dan meninju tanah. Dia mengambil napas dalam-dalam, matanya menyala, dan dia melihat gua di depannya. Dia mulai menghitung diam-diam dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan labu hitam. Tangan kanannya membentuk segel dan kemudian menunjuk ke labu itu. Kupu-kupu merah, keluar, katanya. Sinar cahaya keemasan keluar dari labu dan kupu-kupu merah muncul di depan Qian Feng. Dia mengenakan gaun merah, dia masih secantik sebelumnya, dan matanya masih tanpa kehidupan. Pada saat ini, kedinginan dan kesombongan yang dulunya dia susahkan sudah tidak ada lagi, yang tersisa adalah kesedihan dan ketidakpedulian yang memilukan. Labu ini adalah harta dari keluarganya yang dikatakan telah ditinggalkan oleh leluhur. Tidak hanya memiliki rahasia, ia juga bisa menyimpan makhluk hidup. Qian Feng berkata, waktu sudah habis, jadi seharusnya sudah pulih. Anda pergi memancingnya. Tanda petik ganda tutup. Red Butterfly tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia perlahan berjalan ke gua. Qian Feng mengambil napas dalam-dalam, tangannya membentuk segel, dan energi spiritual celestial di tubuhnya diaktifkan. Energi spiritual surgawi perlahan-lahan berkumpul di jarinya sampai terbentuk bola emas kecil. Wajah Qian Feng suram saat dia menatap ke kedalaman gua. Tak lama setelah itu, raungan datang dari dalam gua dan tanah mulai bergetar. Kupu-kupu merah berlari keluar dari dalam gua dan berdiri di sebelah Qian Feng. Pada saat yang sama, sosok tinggi keluar dari gua. Ini adalah raksasa setinggi 100 kaki dan tubuhnya mengeluarkan asap hitam. Setiap langkah yang diambil menyebabkan tanah bergetar. Saat raksasa itu berjalan keluar dari gua, mata Qian Feng menjadi dingin dan dia menunjuk ke arah raksasa itu. Bola kecil di ujung jarinya mengarah ke raksasa. Raungan kemarahan datang dari raksasa saat tubuhnya runtuh menjadi untaian asap hitam yang tak terhitung jumlahnya untuk menghindari bola cahaya. Qian Feng berteriak, meledak. Dengan satu kata, bola cahaya tiba-tiba meledak, menciptakan ledakan kuat yang dengan cepat menyebar ke segala arah. Seluruh gunung bergetar dan sejumlah besar batu mulai jatuh darinya. Semua helai asap hitam yang lolos dihancurkan tanpa kecuali. Ini adalah yang ke-69 dan saya masih belum menemukan bagian jiwaku. Qian Feng mengerutkan kening. Dia tahu bahwa metode ini bukan metode terbaik. Namun, makam Suzaku ini terlalu besar dan dia tidak cukup kuat untuk pergi ke banyak tempat, jadi dia hanya bisa menggunakan metode bodoh ini dan berharap untuk keajaiban. Di gunung dengan altar di bagian luar makam Suzaku, Wang Lin memegang bola dengan bentuk kehidupan yang disegel di dalam dan melompat turun. Adapun wanita jelek, Wang Lin mengabaikannya. Suara Wang Lin tenang saat berkata, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku bisa menyegelmu, dan segel seperti ini bersifat permanen. Setelah pemilik potongan jiwa mati satu per satu saat rentang hidup mereka habis, Anda akan mati benar-benar mati. Tanda petik ganda tutup. Sepanjang beberapa hari terakhir di makam Suzaku, ia telah memikirkan cara untuk berurusan dengan makhluk hidup ini. Setelah merenung dalam waktu yang lama, ia memikirkan metode ini. Menggunakan sejumlah besar batasan untuk menyegel masing-masing bagian jiwa akan menciptakan semacam efek penyegelan. Kemudian, dengan menambahkan fragmen jiwa dari tingkat kultivasi yang sama, itu akan mencegah bentuk kehidupan dari reformasi lagi. Dia hanya perlu menunggu pemilik potongan jiwa di dalam makhluk hidup untuk mati secara alami untuk makhluk hidup ini mati secara alami juga. Wang Lin tidak punya waktu untuk menguji apakah metode ini benar-benar berhasil, tetapi ketika kata-kata itu mendarat di telinga Murong Yun, sepertinya dia terkejut oleh kilat. Aku tidak bisa dibunuh. Ketika arwah yang saya buat mati, saya bisa mengumpulkan lebih banyak arwah untuk mereformasi diri saya. Raungan Murong Yun datang dari dalam bola. Wang Lin dengan dingin mendengus dan mendarat di kaki gunung. Dia menunjuk ke tanah dan membuat lubang sedalam beberapa kaki. Wang Lin melompat ke dalam lubang, menempatkan bola di dalam, dan mulai menempatkan pembatasan di dekatnya. Murong Yun memperhatikan apa yang dilakukan Wang Lin dan dengan cepat berkata, apa yang kamu lakukan? Aku akan menyegelmu di sini. Saya akan kembali dalam 100 tahun untuk melihat apakah metode saya berhasil atau tidak. Saat Wang Lin berbicara, dia terus memberlakukan batasan. Murong Yun merenung beberapa saat sebelum berteriak, kamu, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tanda petik ganda tutup. Wang Lin menyala dan dia dengan tenang berkata, aku
aku ingin bagian jiwaku. Murong Yun dengan cepat berkata, itu tidak mungkin. Kami diciptakan oleh Cultivation Planet Crystal dan terbuat dari potongan jiwa, tapi kami tidak bisa memilih bagian jiwa yang kami dapatkan. Juga, saya terlalu lemah untuk mengumpulkan potongan jiwa seorang kultivator seperti Anda. Hanya bentuk kehidupan yang kuat di bagian dalam yang dapat mengambil potongan jiwa dari penggarap kuat dari Cultivation Planet Crystal. Tanda petik ganda tutup. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia menggelengkan kepalanya, meletakkan batasan terakhir, dan terbang keluar dari lubang yang dalam. Di dasar lubang hanya ada bola yang dibentuk oleh pembatasan dengan sendirinya dikelilingi oleh pembatasan berkedip. Aku tahu metode sebenarnya untuk memasuki bagian dalam. Murong Yun tidak berani bertaruh, jika dia kalah, dia akan benar-benar mati. Wang Lin melihat ke arah pegunungan di kejauhan dan berkata, aku juga tahu. Dia menunjuk ke tanah dan lubang itu mulai menutup. Sama seperti itu akan benar-benar menutupnya. Raungan Murong Yun datang dari dalam. Kami memiliki seorang raja di bagian dalam makam. Hanya dia yang bisa mengekstraksi potongan jiwa dari Cultivation Planet Crystal. Ini adalah kebenarannya. Bagaimana saya menemukannya? Wang Lin menunjuk ke tanah untuk berhenti menutup. Murong Yun dengan cepat berkata, begitu kamu masuk ke bagian dalam, pergi ke timur. Ada 9 gunung yang membentuk jurang raksasa. Alih-alih kabut hitam, ada kabut putih yang keluar, sehingga mudah ditemukan. Raja ada di dasar jurang. Tanda petik ganda tutup. Mata Wang Lin menyala, lalu dia mengangkat tangan kanannya, meninggalkan tempat ini, dan tanah mulai menutup sekali lagi. Suara Murong Yun terputus ketika tanah ditutup, bahkan tidak meninggalkan celah. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di sebuah lembah di kedalaman pegunungan. Ketika dia melewati tempat ini sebelumnya, dia memiliki indera ilahi yang menyebar, jadi dia memperhatikan lembah ini. Di dalam lembah ada sebuah altar. Altar ini terlihat persis sama dengan yang sebelumnya. Namun, ketika Wang Lin memasuki lembah, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Apa yang dilihatnya membuat matanya menjadi dingin. Seorang wanita yang kecantikannya tidak bisa ditiru duduk di samping altar dan memandang Wang Lin dengan mata yang indah. Liu Mei.